Welcome to our channel. Pernahkah kalian mendengar Deng Xiaoping? Nama Deng Xiaoping dalam sejarah Republik Rakyat Tiongkok atau RRT bisa dibilang lebih penting ketimbang komunisme. Soalnya nih, sosok Deng Xiaoping disebut-sebut sebagai figur utama yang mengubah corak ekonomi komunis Tiongkok menjadi terasa kapitalis alias pro pasar. Meski begitu, berkat reformasi ekonomi beliau, Tiongkok berhasil menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Nah, kali ini Data Fakta akan coba mengulas sosok revolusioner terpenting Tiongkok satu ini. Simak baik-baik ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kehidupan awal dan remaja. Besar kemungkinan kalau tak ada sosok Deng Xiaoping, Tiongkok masih akan jadi negara miskin dan terbelakang sampai hari ini. Secara kan, dialah orang yang berani mereformasi perekonomian Tiongkok sehingga menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Dilansir Kompas, Deng dilahirkan di kota Guang'an, Provinsi Sichuan pada 22 Agustus 1904. Saat itu Sichuan masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Qing, dinasti terakhir yang menguasai Tiongkok. Saat lahir, ia diberi nama Deng Xiangxiang dikarenakan keluarganya termasuk orang Hakka, yaitu salah satu kelompok Tionghoa Han terbesar di Tiongkok, serta memiliki leluhur yang berasal dari Meixian. Ayahnya Deng Wenming merupakan seorang tuan tanah tingkat menengah dan pernah belajar di Universitas Hukum dan Ilmu Politik Chengdu. Sementara ibunya, Dan, meninggal di awal kehidupan Deng, meninggalkan Deng 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuannya. Latar belakang pendidikan. Deng memulai pendidikan formalnya saat usia 5 tahun, tepatnya pada tahun 1909 di sekolah swasta Chongqing hingga di tingkat menengah. Pada musim panas tahun 1919, Deng lulus dari sekolah Chongqing. Michael Y.M. Kao dalam buku China and the Era of Deng Xiaoping, A Decade of Reform tahun 1993 mengungkapkan, saat usianya 15 tahun, Deng memutuskan pendidikannya di Prancis bersama sekitar 210 siswa lain Tiongkok. Mereka melanjutkan pendidikan di sebuah komune bernama La Garenne-Colombes, barat laut Paris. Pada tahun 1920, Deng berangkat ke Prancis dengan menaiki kapal Anne Lion yang berlayar menuju Marseille. Deng yang menyadari pemuda Tiongkok harus mendapat pendidikan modern guna menyelamatkan negaranya yang saat itu mengalami sejumlah pergolakan, menimba ilmu di sekolah menengah Bayeux dan Chatillon. Di sanalah ia bertemu dengan para calon pejuang revolusi Tiongkok lain seperti Zhou Enlai, Nie Rongzhen, dan Zhao Xian. Setelah sekitar 6 tahun di Prancis, pada tahun 1926, Deng akhirnya melanjutkan pendidikan di Uni Soviet, tepatnya di Universitas Sun Yat-sen, Moskwa. Karier politik. Diketahui Deng bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok atau PKT saat menempuh pendidikan sekolah menengah. Terlebih saat ia belajar di Prancis dan Uni Soviet, Deng jadi semakin aktif dalam gerakan komunis. Nah, pada tahun 1926, bersamaan ketika menempuh pendidikan di Universitas Sun Yat-sen, Moskwa, ia menjadi pelaksana militer di Soviet Jiangxi, daerah otonomi komunis di barat daya Tiongkok. Pada tahun 1934 sampai 1935, ketika kaum komunis dan nasionalis berperang, Deng pun terlibat melawan pasukan Chiang Kai-shek. Karier politik Deng terbilang cepat. Soalnya nih, di masa-masa akhir revolusi, ia menjadi salah satu tokoh kunci dan dekat dengan partai elit PKT. Pada tahun 1937, Deng ditunjuk menjadi pejabat tinggi di divisi tentara rute ke-8 oleh Mao. Berkat kepemimpinannya, PKT berkembang dan berhasil melakukan revolusi tahun 1946 sampai 1949. Setelahnya, pada tahun 1952, Deng dipanggil ke Beijing untuk dilantik sebagai wakil Perdana Menteri. Selang 2 tahun, ia diangkat sebagai Sekretaris Jenderal PKT hingga anggota Politbiro di tahun 1955. Bertentangan dengan Mao Zedong. Inilah yang menarik dari fakta seorang Deng Xiaoping. Ya, ide-ide Mao berhasil ia terjemahkan menjadi fondasi perjuangan partai hingga akhirnya RRT berdiri pada tahun 1949.
Mao Zedong sangat memuji kepandaian berorganisasi Deng. Namun sayang hal itu memudar pada medio 1960-an. Penyebabnya tidak lain adalah pandangan Deng yang tidak cocok dengan kebijakan Mao yang egaliter. Yap, kalian tahulah, Deng yang sejak awal dekat dengan pemimpin pragmatis seperti Liu Shaoqi memiliki pandangan kuat terhadap kepentingan individu, sementara Mao diketahui sangat Marxis dengan mementingkan kebijakan egaliter dan antusiasme revolusioner sebagai kunci perkembangan ekonomi. Nah, imbasnya pada tahun 1966, Deng akhirnya diberhentikan dari jabatannya di partai dan pemerintahan. Ia bahkan dikirim ke pedesaan Jiangxi untuk menjalani reedukasi dan menjadi salah satu korban represi selama revolusi kebudayaan. Selama kurun 1967 sampai 1969, Deng menghilang dari publik. Bukan Marxis asli. Mo Begao dalam bukunya The Battle for China's Past, Mao and the Cultural Revolution tahun 2008 menyebutkan kecurigaan terkait Deng Xiaoping. Ya, ia menyebut Deng bukan pure seorang Marxis. Hal itu bisa dilihat dari pandangan politiknya yang bertentangan dengan pemimpin Tiongkok saat itu, Mao Zedong. Lebih jauh, Profesor Studi China Studies itu mengungkapkan kalau Deng hanya pejuang yang punya kesadaran nasionalis serta menginginkan Tiongkok sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kebetulan di masa itu, kata Gao, komunisme jadi gerakan paling potensial untuk merebut kekuasaan sehingga mau tak mau terlibat di dalamnya. Nah, tuduhan itu persis seperti dikatakan Tirto.id dalam artikelnya, Deng Xiaoping pemimpin yang membubuh komunisme Cina. Meski berulang kali menegaskan dirinya setia pada komunisme, para analis kerap berpendapat sebaliknya. Bagi mereka, kebijakan-kebijakan Deng justru bercorak liberal. Saking liberalnya untuk ukuran negara komunis, muncul pertanyaan penting. Apakah Deng mengkhianati cita-cita Mao Zedong? Teori Deng Xiaoping. Perlu kalian ketahui, Deng Xiaoping menjadi sosok penting yang menancapkan tonggak bagi pertumbuhan ekonomi Tiongkok di akhir abad ke-20. Itu tidak lain lantaran kebijakan restrukturisasi ekonomi ala Deng yang disebut-sebut antitesis terhadap kebijakan Mao yang dinilai gagal dan menimbulkan krisis pangan serta bencana kelaparan. Pemikiran Deng pun dikenal sebagai teori Deng Xiaoping, disebut Dengisme. Meski secara teori tak beda jauh dengan Maoisme, namun jauh berbeda saat implementasi. Ya, teori Deng mengklaim tidak menyangkal Marxisme-Leninisme atau pemikiran Mao Zedong, mengadaptasi mereka ke dalam kondisi sosioekonomi yang ada di Tiongkok. Deng menekankan keterbukaan ekonomi terhadap pasar, dikenal sebagai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, yaitu kombinasi sosialisme dengan kebijakan ekonomi pragmatis yang ramah investasi asing serta aktif dalam perdagangan global. Mengubah Tiongkok menjadi tidak komunis. Tak lama setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976, Deng Xiaoping muncul sebagai pemimpin baru Tiongkok. Masih bersumber laman Tirto.id, rezim Deng menandakan perubahan yang cukup radikal, utamanya dalam hal perbaikan kondisi ekonomi yang bobrok selama Mao menjalankan revolusi kebudayaan. Ya, ia ingin Tiongkok lebih liberal di sektor ekonomi meski tak disampaikan secara eksplisit. Pada tahun 1979, liberalisasi ekonomi Tiongkok pun dilangsungkan. Bagi yang belum tahu, permulaan liberalisasi ekonomi tidak dimulai di kota, namun justru di pedesaan. Para petani masih bertanggung jawab atas tanah yang dimiliki negara, tetapi rezim Deng mendorong para petani lebih fleksibel dalam memilih komoditas pangan. Diketahui program terpenting Deng adalah zona ekonomi khusus, semacam model produksi terpusat di sebuah area dengan menyasar internasional sebagai pangsa pasarnya. Hasilnya, ekonomi negara tumbuh pesat sejak tahun 1980-an. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok bahkan mencapai 9,6% per tahun. Sejak tahun 1980-an, gagasan Deng tentang sosialisme ala Tiongkok dimasukkan sebagai kurikulum wajib di kampus-kampus. Dan pada tahun 97, gagasan itu ditetapkan sebagai ideologi paduan dalam konstitusi Partai Komunis Tiongkok. Itulah sejumlah fakta terkait Deng Xiaoping yang menarik untuk diketahui. Bagaimana menurut Kamerat?